Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sucita Putri, NIM 1904113177 dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelas B. Kali ini saya akan menjelaskan tentang fungi laut. Fungi laut adalah dekomposer utama kayu dan substrat di ekosistem laut. Fungi laut juga berperan penting dan memiliki kemampuan secara agresif menurunkan lignoselulosa dan mendegradasi hewan yang telah mati. Fungi laut merupakan patogen terhadap tanaman dan hewan, juga membentuk hubungan simbiosis mutualisme dengan organisme lain. Penicillium merupakan kapang yang termasuk dalam Eumycetes atau fungi sejati serta termasuk dalam kelas Deuteromycetes. Penicillium memiliki ujung conidiofor yang tidak melebar melainkan bercabang-cabang dengan deretan conidium. Kelompok ini meliputi genus yang membentuk conidium dengan struktur yang disebut Penicillius. Penicillium chrysogenum merupakan jamur yang sangat penting di dalam industri fermentasi untuk menghasilkan penisilin. Klasifikasi dari Penicillium chrysogenum adalah sebagai berikut. Kerajaan fungi, filum Ascomycota, kelas Eurothiomycetes, bangsa Eurothiales, suku Trichocomaceae, marga Penicillium, spesies Penicillium chrysogenum. Morfologi Penicillium chrysogenum. Yang pertama, ada conidium, sterigmata, metula, cabang, conidiophore. Ciri-ciri spesifik Penicillium. Menurut Fardia 1992, bersekat atau bersepta, miselium bercabang, biasanya tidak berwarna, conidiophora bersekat dan muncul di atas permukaan, berasal dari hifa di bawah permukaan, bercabang atau tidak bercabang. Kepala spora terbentuk seperti sapu dengan sterigmata muncul dari dalam kelompok. Conidium membentuk rantai karena muncul satu persatu dari sterigmata. Conidium pada waktu masih muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kebiruan atau kecoklatan. Koloni Penicillium chrysogenum tumbuh baik pada medium substrate addox berdiameter sekitar 4 cm dalam waktu 10 hari pada suhu 25 derajat Celcius, memiliki permukaan seperti kapas dan berwarna hijau kekuningan atau hijau agak biru pucat. Jika setelah tua akan berwarna semakin gelap. Produksi penisilin oleh Penicillium chrysogenum. Di dalam proses produksi penisilin dibutuhkan suatu proses yang aerobik dan aerasi yang efisien. Penisilin merupakan suatu metabolit sekunder yang khas. Selama tahap pertumbuhan, sangat sedikit penisilin yang diproduksi. Tetapi ketika sumber karbon telah habis, tetap tahap produksi penisilin baru dimulai. Produksi penisilin oleh jamur Penicillium chrysogenum terjadi selama fase stasioner, sehingga dikenal sebagai metabolit sekunder. Oleh karena itu, di dalam proses produksi metabolit sekunder ini dikenal juga istilah fase pertumbuhan atau propofase dan fase pembentukan produk atau idiofase. Kebanyakan metabolit diproduksi setelah pertumbuhan masuk ke dalam fase stasioner. Menurut Krueger dan Krueger 1990, produksi penisilin menggunakan Penicillium chrysogenum berlangsung dari 0 sampai 140 jam, sekitar 5 sampai 6 hari. Fase pertumbuhan penisilin mempunyai jangka waktu sekitar 40 jam. Selama waktu tersebut, massa sel dibentuk setelah fase pertumbuhan logaritma berlangsung. Tahap produksi penisilin yang sebenarnya dimulai menurut Madigan dan kawan-kawan 2003, selama fase pertumbuhan hasil produksi penisilin sangat sedikit. Ketika sumber glukosa hampir habis, fase produksi penisilin dimulai. Dengan pemberian berbagai macam komponen pada kultur medium dapat meningkatkan hasil penisilin. Menurut Aritonang 2006, di dalam penelitiannya yang menggunakan air lindi sebagai medium produksi penisilin menggunakan Penicillium chrysogenum, berpendapat bahwa perpanjangan masa inkubasi hingga 10 hari perlu dilakukan sebagai penelitian lanjutan agar mencapai fase stasioner yang berpengaruh terhadap jumlah produksi penisilin.